Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azizi, NIM E2018-2249. Sini saya akan memaparkan hasil resumen saya, matkul ekonomi makro, yang mana tema pada kali ini adalah perekonomian terbuka 4 sektor. Yang pertama adalah pengertian. Pengertian terbuka yaitu perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara. Kalau di perekonomian tertutup, perekonomiannya hanya terdiri dari produsen, konsumen, dan negara. Sedangkan dalam perekonomian terbuka itu ada tambahan, yaitu luar negeri. Artinya perekonomiannya itu ada hasil ekspor dan impor dari luar negeri. Yang pertama adalah konsekuensi dari perekonomian terbuka. Dari segi ekonomi makro, ekonomi terbuka berarti ada pasar keempat dalam proses perekonomian, yaitu pasar luar negeri. Adanya pasar luar negeri yang mempunyai konsekuensi yang lebih lanjut terhadap pasar-pasar lainnya. Khususnya ada konsekuensi penting yang menyangkut penyesuaian pengertian 3 konsep, yaitu 1. Permintaan agregat, 2. Jumlah uang yang beredar, dan 3 adalah harga barang jasa. Yang kedua adalah sirkulasi pendapatan perekonomian 4 sektor, yang mana terdiri dari perusahaan, pemerintah, rumah tangga, dan ada luar negeri. Adapun alur sirkulasinya adalah yang pertama adalah perusahaan ke rumah tangga akan mengeluarkan pendapat faktor-faktor produksi. Yang kedua adalah perusahaan ke pemerintah akan mengeluarkan pajak. Yang ketiga adalah perusahaan akan membeli faktor-faktor produksi pada luar negeri. Yang selanjutnya, pemerintah memberikan subsidi kepada perusahaan. Yang kelima adalah luar negeri akan membeli produk ke perusahaan. Yang keenam, perusahaan mendapatkan subsidi dari perusahaan. Yang ketujuh, perusahaan mendapatkan hasil menjual produksi dari rumah tangga. Yang kedelapan, perusahaan mendapatkan hasil dari menjual produksi ke luar negeri. Yang kedelapan, perusahaan mendapatkan pajak dari pemerintah. Yang 9, perusahaan mendapatkan pajak pembelian dari rumah tangga. Yang 10, pemerintah mendapatkan pajak ekspor dan impor dari luar negeri. Begitu seterusnya. Yang selanjutnya adalah perekonomian terbuka impor, yaitu pembelian dan pemasukan barang dari luar negeri untuk keperluan atau dipasarkan di dalam negeri. Artinya, satu negara itu membeli barang ke luar negeri untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa perekonomian suatu negara, yang diakibatkan barang dan jasa dalam negeri itu tidak memproduksi atau produksi dalam negeri itu tidak cukup. Contohnya barang elektronik. Yang keempat adalah manfaat kegiatan impor. Yang pertama adalah memperoleh barang dan jasa yang tidak bisa dihasilkan di setiap negara. Yang kedua, menekan monopoli oleh produk tertentu. Yang ketiga, terciptanya kerjasama antara negara dengan baik. Yang keempat, memperoleh bahan baku. Yang kelima adalah memperoleh tenaga kerja modern. Yang kelima selanjutnya adalah perekonomian terbuka ekspor, yaitu barang dan jasa yang diproduksi di dalam negara dan dijual di luar negara. Jika suatu negara membuka perdagangan internasional dan menjadi pengekspor suatu barang, maka produsen atau domestik barang tersebut akan diuntungkan dan konsumsi domestik barang tersebut akan dirugikan. Selanjutnya adalah manfaat melakukan ekspor. Yang pertama adalah memperluas pasar. Kedua, menambah devisa negara. Ketiga, memperluas lapangan kerja. Keempat, menekan inflasi terhadap mata uang. Dan yang terakhir adalah memperbaiki ekonomi negara. B. Faktor-faktor penentu ekspor dan impor. Yang pertama, faktor penentu ekspor: permintaan barang, mutu atau kualitas dari suatu bahan, barang spesial, dan terakhir teknologi. Yang kedua adalah faktor penentu impor. Faktor-faktor yang menentukan impor tidak berbeda dengan faktor ekspor dalam siklus perekonomian terbuka. Yang C adalah keseimbangan perekonomian terbuka. Syarat keseimbangan perekonomian terbuka meliputi 1. Penawaran dan pengeluaran agregat dalam perekonomian. Dalam perekonomian terbuka, barang dan jasa yang dijual belikan
di dalam negeri terdiri dari dua golongan barang. Yang pertama, yang diproduksi di dalam negeri dan meliputi pendapat nasional, disimbolkan dengan Y, yang diimpor dari dan yang kedua adalah yang diimpor dari luar negeri. Demikian penawaran agregat disimbolkan dengan AS, terdiri dari pendapatan nasional dan impor dalam formula. Rumusnya adalah AS sama dengan Y plus M. Yang kedua adalah suntikan dan bocoran dalam perekonomian terbuka. Dalam pendekatan suntikan bocoran, keseimbangan dan pendapatan nasional dicapai dalam keadaan rumusnya I plus G plus X sama dengan S plus T plus M, di mana I itu investasi, G belanja pemerintah, X ekspor, S tabungan, T pajak bangunan, M impor. Yang terakhir adalah perekonomian terbuka pada sistem ekonomi Islam. Menurut Maman, pada tahun 1997 sampai 1998 adalah prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan perniagaan adalah tolak ukur dan kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Sejarah telah membuktikan bahwa Islam telah menganjurkan perdagangan internasional. Demikian presentasi dari saya atau pemaparan dari hasil rekaman saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.